Halo Sobat Iwa, senang sekali saya Syara Firisya bisa menemani Anda di Inside Out Iwa TV. TV digital pertama yang mengangkat konten properti dan home living. Nah Sobat Iwa gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Tapi saya yakin pasti banyak dari kalian yang udah bosen banget di rumah ya kan? Nah tapi karena kita di rumah terus, kita jadi sadar nih ternyata rumah itu harus menjadi tempat yang nyaman untuk berteduh, rumah yang nyaman untuk bekerja, belajar, melahirkan ide-ide cemerlang untuk ngulak-ngalik hobi. Wah pokoknya banyak deh ya. Nah ngobrol-ngobrol tentang rumah, katanya nih ya, generasi milenial itu lebih milih tinggal di apartemen daripada tinggal di rumah tapak. Masa sih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja deh ya, panggil teman-teman milenials kita. Check it out. Gue pilih apartemen dong. Ya di apartemen lah. Untuk tinggal di dalam kota harganya lebih terjangkau beli apartemen daripada beli rumah. Aman, security 24 jam. Apartemen itu fasilitasnya lebih lengkap sih ya. Apartemen sih, karena lebih asik, lebih simpel dan juga beresnya tuh lebih gampang. Karena di apartemen privasinya lebih dapet sih. Karena lebih praktis sama lebih aman. Pasti apartemen lah, karena apartemen cocok untuk sendiri. Apartemen, karena udah pasti banyak fasilitasnya, minimal ada taman, terus mau belanja juga gampang, akses kemana-mana juga gampang. Apartemen udah kayak tinggal di hotel. Lebih suka milih rumah, karena aku ngerasa barang-barang aku punya bisa ditaruh di space yang jauh lebih luas. Terus habis itu kayaknya kalau rumah itu kayak lebih privasi aja sih dibanding apartemen. Karena lebih pengen punya lahan yang luas saja sih. Soalnya kalau rumah, aku bisa punya halaman yang luas banget. Karena kalau di rumah tetangganya bisa bersosialisasi, kalau di apartemen lebih banyak yang individualis. Rumah dong jelas, biar kalau masuk tinggal langsung masuk rumah, nggak usah naik lift, nggak usah naik tangga, turun tangga kan ribet. Karena rumah itu bagaikan tempat tinggal yang benar tempat tinggal. Karena rumah itu bisa mempunyai ruang gerak yang lebih luas dibanding apartemen yang cenderung lebih kecil. Karena mau punya parkir yang langsung ke rumah. Aku rumah dong, karena aku suka merah kucing, kucingku banyak. Wah ternyata berimbang ya antara tim apartemen dan juga tim landed house. Nah tapi biar lengkap, saya mau mengundang nih perwakilan dari masing-masing kubu. Nah dari kubu rumah saya mau ngundang si cantik Laras. Kalau dari tim apartemen saya mau ngundang, nah ini aja deh, Mardon yang ganteng, oke? Hey. Nah Sobat Iwa, di sini udah ada Laras, halo Laras, dan Mardon. Halo Sobat Iwa. Kalau Laras ini adalah Senior Marketing Officer di sebuah perusahaan peralatan kecantikan ya. Dan kalau Mardon ini pengusaha muda nih Sobat Iwa. Di bidang kuliner. Namanya adalah Puding Si Cantik. Puding Si Cantik. Nah ini saya mau nanya nih, kamu kan tim apartemen nih. Tinggalnya di daerah mana sih? Apartemen di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat. Betul. Udah berapa lama? Sudah 5 tahun lebih. Lama juga ya. Nah kalau Laras nih tinggal di daerah mana? Aku di Bekasi sih. Oh, di Bekasi. Di pinggir kota kan. Oke, di pinggir kota. Udah berapa lama? Dari semenjak nikah sih, baru beberapa bulan. Oh iya, selamat ya. Laras ini baru menikah loh. Nah ngomong-ngomong nih, kan dua-duanya udah berkeluarga nih. Ketika memutuskan untuk memilih hunian itu biasanya rembukan dulu nggak sih sama pasangan? Pastinya rembukan. Pastikan rembukan ya. Jadi nanti ada pembicaraan dulu, kita mau tinggal di apartemen nih daerah sini gitu. Tapi nggak pernah ini nih, nggak pernah beda pendapat nih? Sejauh ini kalau buat yang penting-penting kita mesti saling bantu ya, backup ya, mesti satu hati lah. Mesti kompak ya. Nah kalau Laras gimana nih? Aku juga sih, maksudnya kalau misalnya untuk mutusin ya berunding, terus kalau misalnya iya deh kayaknya oke, makanya aku lebih milih di rumah. Karena kita ada hobi masing-masing juga. Gitu. Oh gitu ya. Nah ini lebih menarik lagi nih, kita langsung aja masuk ke inti topik pada hari ini. Inside Out topiknya adalah landed versus apartment. Nah ini pertanyaan pertama nih buat kalian berdua nih ya, masalah aksesibilitas. Oke, katanya kalau tinggal di apartemen aksesnya lebih gampang kemana-mana, itu benar nggak? Nah ini nih, masalah akses bener banget, makanya waktu nawarin juga ke pasangan,
enak di apartemen, kita akses kemana-mana deket. Jadi paling nggak hemat waktu, jauh lebih hemat waktu. Nah, kalau kamu gimana? Menurut aku nggak juga sih. Kalau misalnya di rumah juga, maksudnya kalau misalnya kantor aku deket sama rumah, berarti kan itu accessibility-nya bagus kan buat aku. Terus abis itu ya kalau misalnya mau ke kantor juga di rumahku udah ada shuttle-nya, langsung dianterin ke depan kantor. Jadi oke-oke aja sih. Jadi sebenarnya sama-sama aja ya. Kalau kamu tinggal turun lift, kalau dia udah ada ininya juga sebenarnya lebih praktis karena transportasinya juga mudah. Iya, dan ternyata aktivitas juga nggak selalu harus di tengah kota ya. Di pinggir kota pun kalau memang bekerjanya di seputaran hunian juga oke aja gitu ya. Iya. Nah terus nih ya, kenyamanan. Sebenarnya untuk privacy, katanya lebih punya privacy di apartemen ya? Oh jelas. Kalau di apartemen tuh karena benar-benar lebih ke masyarakat urban ya. Jadi benar-benar siang tuh pada kerja, malam baru pada pulang atau sore gitu. Tapi jadi sedih nggak sih? Masa untuk nggak bisik-bisik tetangga kayak gitu udah hampir nggak ada. Paling gitu? ya sekali-sekali kita kumpul gitu. Misal ada acara gathering gitu bareng-bareng. Menurut di aku sih kalau buat kayak kenyamanan di rumah juga oke. Maksudnya kayak kalau misalnya di rumah itu kan kita bisa deket sama tangga, lebih deket, terus kalau misalnya kita amit-amit ada musibah atau apa, bisa langsung dibantu gitu loh sama gitu tangga. ya. Nah, dan kalau di apartemen kan kalau misalnya bikin small party, maksudnya kayak agak susah karena izinnya kan kalau misalnya rame-rame pasti banyak yang izinnya lapor. Tinggal telepon. Maksudnya banyak yang lapor kan pasti kalau misalnya banyak ramean. Tapi parkirnya gimana? Parkirnya ada, parkiran apartemen kan ada. Oh khusus buat untuk tamu? Untuk kasus tamu ada. Oh gitu, iya. Oke. Tapi kan biasanya dibatasi juga loh. Iya ada jam-jamnya kan? Iya, nggak bisa ada jam-jamnya gitu kan? Iya, kalau di rumah kan kita bisa kapan aja lebih leluasa. Nah selanjutnya nih, ini sebenarnya aku penasaran nih ya, maintenance fee. Nah katanya maintenance fee di apartemen jauh lebih mahal daripada di landed house atau rumah. Gimana tuh? Iya, aku suka denger sih kalau di apartemen tuh bayar listriknya lebih mahal. Yes, ya kan, abonemen listriknya lebih mahal jauh daripada rumah dan kan? sebenarnya kalau di rumah itu kita misalnya bayar iuran buat security, kita tuh lebih bisa kontrol, oh dia beneran jaga. Terus misalnya buat bayar iuran buat kebersihan, kita beneran lihat tuh sampah kita diangkat. Kalau di apartemen kan biasanya langsung dipatok aja harus bayar segini gitu. Tapi kita nggak lihat beneran bersih nggak, beneran aman nggak. Kalau misalnya di rumah kita tuh bisa kontrol sendiri. Ini beneran bersih dan aman nggak? Lebih tepatnya kalau di apartemen tuh semuanya lebih tertata sih. Lebih tepatnya begitu. Jadi kalau misal untuk maintenance fee, tapi yang kita rasakan itu benar-benar ya udah feedback ke kitanya tuh dapat banget. Contohnya apa? Contohnya? Jadi kayak misal dari segi kebersihan, kemudian fasilitas, semua segala macam benar-benar juga ya, semuanya diurusin. Dan kita juga istilah kalau untuk pembayaran udah kayak satu pintu, nggak pusing gitu. Nggak perlu beda-beda orang lagi buat gitu. Ini udah. Kalau untuk kan kalau bayar-bayar terus tapi mahal ya. Kalau misalnya punya rumah, jangan bilang lebih mahal. Tapi sebenarnya gini nih ya, mungkin lebih mahal tapi di sini ada asisten rumah tangganya mungkin 2 atau 3 atau gimana? Iya, sebenarnya kalau di total cuma beda-beda tipis. Oh gitu ya? Iya. Masa sih, gimana tuh kira-kira? Cuma kalau misalnya mau renov kamar, misalnya punya anak banyak, kan lebih repot kalau di apartemen. Kalau di rumah kan kita bisa ngapain aja, apalagi kalau misalnya kayak suami aku punya hobi motor. Mau naruh motor-motor kan kalau di apartemen susah parkirnya. Kalau di rumah kita punya lahan sendiri. Maksudnya kalau di apartemen mau nyewa lahan lagi, nambah kos lagi. Ini nih masalah parkir nih. Kalau kita nih misal kalau kayak ngomong pecinta otomotif, itu paling lebih aman kita simpen otomotifnya tuh kayak di apartemen. Udah ada yang jagain. Tapi kan nggak bisa banyak dong. Kalau di rumah, coba kalau kita pergi sebulan 2 bulan, hilang. Di apartemen? Tapi kan nggak bisa banyak loh kalau di apartemen. Tapi bukannya dijatahin ya, misalnya satu kakak ini dapat sekian slot parkir betul. gitu. Tapi kalau untuk katanya kalau ngomong kayak masalah motor gitu segala macam, balik-balik itu tadi nyamannya di mana nih? Oh gitu, tergantung ya. Balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Iya betul. Semakin panas nih. Oke, ini ya kalau misalnya ada rezeki lagi nih untuk investasi, kamu kira-kira mau invest di rumah lagi kah atau apartemen? Nah, Mardon gimana? Laras juga? Ayo. Kalau siapa duluan? Aku ya. Kalau aku sih aku mau investasi di rumah. Karena kalau rumah kan kita punya tanah dan punya bangunannya, dan harga tanah tuh kan naik terus kan. Kalau harga bangunan kan bisa turun. Ya nggak sih? Ya nggak teman-teman rumah? Dia minta support loh dari teman-teman landed house. Jangan mau kalah nih teman-teman nih. Kalau saya pribadi nih sebagai
generasi sekarang. Kalau invest juga kan maunya yang serba langsung kelihatan. Kalau kita invest tanah, rumah, rata-rata kan agak lebih ke pinggir. Kalau misal invest rumah di pusat kota, rata-rata harganya udah tinggi. Udah repot jadi kalau udah terlalu tinggi. Tapi kalau untuk apartemen di pusat kota, harga kita masih reasonable, masih terjangkau. Dan untuk pembangunannya karena cepat, mungkin 2-3 tahun selesai, kemudian udah rame. Nah, dari situ udah investasi udah bisa berjalan tuh. Udah bisa disewakan, tapi aku dengar juga karena di Jakarta tuh udah banyak banget apartemen. Jadi kalau untuk disewa-sewain tuh agak-agak susah. Untuk cepat lakunya. Aku dengar sih. Karena udah saking banyaknya apartemen di Jakarta. Jadi sih aku makanya lebih prefer ya aku beli tanah dan bangun rumah aja buat invest. Ya sebenarnya agak di pinggir-pinggir kali ya. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah. Misal cuman kalau misal invest rumah itu cenderung lebih lama. Karena untuk ya kita tahu sendiri ya, kalau misal nggak usah yang di pusat kota, yang di pusat kota aja kadang jalanan masih pada jelek. Gimana untuk fasilitas jalanan aja yang di daerah-daerah pinggir. Jadi kalau invest infrastrukturnya belum pada lengkap, otomatis itu semakin lama lagi investnya. Kalau saya sih pengennya cepet, misal 3 tahun, 4 tahun udah kelihatan untungnya gitu. Pasti belinya waktu early bird ya? Betul. Tapi kan kita nggak tahu kan bisa cepat beneran atau enggak, langsung disewa sama orang atau enggak, saking banyaknya udah banyak apartemen di Jakarta kan kita nggak tahu. Betul juga, tapi kalau apartemen kadang nanti suratnya nyangkut atau apa kayak gitu susah juga. Untuk ininya pastinya kita harus juga percaya nama developer yang terkemuka. Jadi jangan yang abal-abal. Kalau yang abal-abal sama aja kita cari ya bukannya untung malah buntung gitu investasinya. Gitu ya. Nah, jadi Sobat Iwa ternyata memang tergantung dari masing-masing individu ya. Untuk invest itu maunya di apartemen kah atau mau di landed itu tergantung kebutuhan juga sama kemampuannya pastinya. Betul. Ya. Kemampuan. Tapi aku ada satu pertanyaan lagi, sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih ke instruction. Misalnya nih ya, Laras, satu aja jawabannya. Kenapa kamu tidak pilih tinggal di apartemen? Karena kalau aku ya, dari aku pribadi kenapa nggak pilih tinggal di apartemen, aku lebih prefer di rumah karena aku punya hobi, aku suka bertanam, berkebun. Jadi aku butuh lahan yang luas dong. Kalau di apartemen kan sempit, maksudnya kurang lah kalau misalnya buat berkebun susah. Oke. Kalau Mardon nih, kenapa kamu nggak pilih tinggal di rumah? Kalau nggak pilih tinggal di rumah, kenapa? Karena untuk usia saya sekarang, saya lebih cenderung kan banyak kegiatan di daerah tengah-tengah kota. Kemudian juga memang juga istilahnya teman-teman otomatis kan kurang lebih yang seumuran. Jadinya untuk ketemu, jadi banyak aktivitas benar-benar di tengah kota. Berarti gitu. emang mobile banget lah ya. Untuk mobilitasnya tinggi, kita memang butuh tempat tinggalnya di apartemen. Karena untuk rumah sendiri itu harga udah cenderung rata-rata udah tinggi. Tapi kalau untuk di apartemen istilahnya kita bisa fleksibel lah. Maunya apartemennya yang mau seluas apa itu udah tergantung masing-masing. Cuman nggak nutup kemungkinan kalau nanti saya misal udah mau istirahat gitu, misal udah cukup umur dah, baru agak ke pinggir istirahat pakai rumah. Berarti kepingin rumah juga ya? Jelas. Berarti dia kepingin rumah juga. Oke. Jadi sekarang istilahnya lagi nabung dulu buat nanti bisa punya rumah demi impian. Hari tua, betul. Demi hari tua. Oke. Ya, seru ya. Nah, Sobat Iwa, gimana akhirnya? Mau pilih tinggal di apartemen atau di rumah tapak? Nah, tentunya itu juga balik lagi ke diri kita masing-masing ya, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Oke? Nah, tapi sebelum berakhir, saya mau mengajak Mardon, Laras, dan juga Sobat Iwa untuk menyimak apa pendapat praktisi properti Pak Indra W. Antono atau Pak Iwa mengenai fenomena millennials dalam memilih hunian. Halo Sobat Iwa, bicara mengenai milenial dan hunian, sebuah penelitian yang diadakan lembaga riset OnePool di Amerika menyebutkan bahwa 42% milenial sangat ingin punya rumah, tapi tidak punya cukup uang. 1 dari 3 milenial pun merasa tidak akan bisa membayar uang DP-nya, sedangkan 27% lainnya berpikir bahwa mereka akan bisa punya rumah jika diwariskan dari orang tuanya. Di Indonesia bagaimana? Dari data IDN Research Institute, pada tahun 2019 hanya 35,1% milenial di Indonesia yang memiliki hunian.
Dari angka tersebut, ada yang memilih rumah dan ada yang memilih apartemen. Dari pengalaman saya di dunia properti, tidak terlihat perbedaan jumlah yang signifikan antara yang memilih rumah dan yang memilih apartemen. Tapi, tren ke depannya, apartemen akan menjadi pilihan kaum milenial karena harganya yang lebih bisa dijangkau dibandingkan dengan rumah tapak. Kenapa? Karena harga rumah tapak kian hari kian tinggi. Hal ini sebanding dengan ketersediaan lahan yang kian hari kian menipis. Saya, Indra Wijaya Antono, untuk IWA TV. Komplit sudah acara Inside Out hari ini, tapi sebelum udahan, damai dulu dong. Damai udah ya. ya, no hard feeling ya antara apartemen sama rumah ya. Bisa. Oke, sekali lagi terima kasih Laras, terima kasih Mardon ya. Semoga informasi ini juga dapat bermanfaat sebagai referensi buat millennials yang sedang mencari hunian. Oke, nantikan Inside Out dengan tema yang gak kalah menarik. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube IWA TV dan juga follow Instagram dan Facebook IWA TV. IWA TV The Pilot, simply inspiring. Saya Syara Firisya pamit, sampai jumpa.